Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengan kami. Saat ini kami berada di Detasmen Polisi Militer 2 Pad Palembang. Sudah hadir bersama kami Komandan Detasmen Polisi Militer 2 4 Palembang, yaitu Bapak Letnan Kolonel CPM Daniel Yugianto SH. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Bagaimana kabar Pak Rian? Alhamdulillah sehat. Sehat. Komandan Detasmen ini sangat sibuk sekali. Ya, apalagi lumayan. kemarin sudah menyiapkan kunjungan RI1. Betul. Kemudian ada lagi dari Mabes. Oleh karena itu ya sudah barang tentu untuk menyiapkan semua ini dari semacam satuan polisi militer ini sibuk sekali gitu. Ya, seperti itulah yang harus kita lakukan sesuai tugas pokok. Kan? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Di tengah kesibukan Komandan Detasmen Polisi Militer 2 4 Palembang. Kemarin ada kunjungan RI1, kemudian Bapak Kasat. Bapak Kasat hadir juga di kota Palembang, Sumatera Selatan ini. Sudah barang tentu untuk menyiapkan semua ini. Wah, sangat super sibuk yang dilakukan oleh polisi militer. Di tengah kesibukan ini, bagaimana Bapak menjaga kesehatan tentunya? Di tengah kesibukan, mungkin mengurus di kantor sendiri, mungkin pengawalan pejabat-pejabat. Nah, bagaimana tata cara Bapak mengatur waktu ini, Pak? Dan baik, terima kasih juga telah istilahnya menjadikan kami narasumber dalam kegiatan ini. Kami juga merasa terhormat dan tentunya kami akan bertukar pikiran atau memberikan informasi yang memang diperlukan untuk masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini yang berkaitan dengan tugas pokok polisi militer. Itu yang ditanyakan tadi, bagaimana menjaga badan tetap bugar atau ini. Yang pertama ya jelas air putih nomor satu. Air putih nomor satu. Pagi bangun tidur tuh air putih tuh. Air putih. 2 gelas itu. Kemudian ya saya laksanakan memang olahraga dikit. Kalaupun jalan saya minimal 5 kilo. Oh, 5 kilo. Kalaupun berlari ya minimal 3 kilo. 3 kilo. Gitu. Satu hari dah? Satu hari, tapi saya tidak setiap hari. Mungkin menyesuaikan dengan kegiatan yang akan saya laksanakan. Kalau memang sibuk saya nggak lakukan. Oh, iya. Tapi kalau pas ada senggang sedikit pagi itu pasti langsung. Dan menyesuaikan jam tidur. Oh, jam tidur. Kalau jam tidur kurang pasti kita tidak bisa melaksanakan aktivitas dengan fit lah ya. Tapi memang berkaitan dengan apa yang kita hadapi, berkaitan tugas pokok, untuk menjaga itu semua ya kita yang menyiapkan badan sendiri untuk dapat melaksanakan tugas pokok itu berjalan. Bugar, sehat. Ya, betul itu Bang. Sebagai Komandan Detasmen Polisi Militer, mungkin ya di celah-celah kesibukan ini ya dengan keluarga gimana dia? Ya, awal dalam membina rumah tangga tentunya itu sudah terjalin komunikasi nih. Saya sebagai betul. Terus mungkin pekerjaan saya nantinya akan seperti apa, dan itu bisa dipahami, dimengerti, dan ketika menjalani ya sesempat mungkin lah saya pasti meluangkan waktu bersama keluarga. Apalagi ketika sudah ada anak gitu kan. Memang pasti sampai anak saya mungkin dulu waktu kami awal tugas di Ambon, istri saya masih di Manado, dan untuk waktu itu tahun 2010 penerbangan tuh nggak ada langsung. Jadi dari Ambon harus ke Makassar, nunggu 4 jam. 4 jam baru bisa Makassar ke Manado. Sempat tidak bertemu 1 tahun lah sama kelahiran. Karena pada saat itu kami melaksanakan Satgas Pamrahwan lah. Pengamanan daerah rawan, khususnya di Maluku. Baru selesai itu saya kembali atau dikasih kesempatan oleh pimpinan untuk melaksanakan cuti. Nah, anak saya udah berumur kurang lebih 3 bulan 4 bulan ya. Itu dipanggil Om. Wow. Nggak kenal Om siapa gitu. Itu saya sempat alami. Namun seiring perkembangan anak, istri memberi pengertian, terus kemudian ya kami juga sering, apalagi dengan teknologi sekarang sudah ada video call. Jadi
sama-sama kami meluangkan waktu untuk anak pun mengerti istilahnya pekerjaan atau tugas yang dilaksanakan oleh bapaknya ini seperti apa gitu kan. Jadi seperti itulah kami menjaganya. Gitu. Artinya lama keluarga dapat memaklumi, mengerti, dan dari kitanya juga harus meluangkan waktu sebisa mungkin gitu loh. Itu ada waktu luang. Ada langsung. Keluarga. Nah, kalau nggak bisa video call kan gitu. Yang penting komunikasi tetap berjalan rumah. Tadi ada aktivitas di Manado atau istri orang Manado? Kebetulan istri orang Manado juga. Manado. Ya, terus kemudian dinasnya kebetulan istri juga TNI. Oh, TNI juga. Kebetulan dari Angkatan Laut sebagai kowal ya waktu itu. Wah, karena waktu itu kondisi kan hamil, jadi dapat cuti kehamilan kan 3 bulan sampai melahirkan itu. Nah, kembalilah ke orang tua maksudnya untuk dirawat. Betul, gitulah. Tapi setelah anak umur 4 tahun lah baru ikut ke Ambon. Oh, ke Ambon. Baru ikut ke Ambon waktu itu. Dan kami tinggal di komplek tempat istri yang paling dekat, di komplek Angkatan Laut di Ambon sana, di Lantamal 9 Halong itu. Jadi kitanya yang ngalah, kita yang jauh nih. Nah, biar istri kerjanya dekat. Oh ya. Gitu kan di kompleknya. Seperti itu. Selama di Palembang ini ya mungkin ada ya kuliner apa daerah itu berbeda kan? Pasti ya. Kalau komandan di Palembang ini mungkin ada yang kuliner yang paling disukai? Yang jelas pastilah. Apalagi sebelum pernah kita injak Palembang, kita udah tahu di Surabaya ada semua yang pempek kan. Pempek. Tapi ketika langsung ke sini kan pempeknya ori lah. Favorit. Jadi favorit dari pempek ya cuko. Tapi kalau kita taunya di luar Palembang atau Sumatera Selatan itu kan pempeknya disiram. Nah, jadi pempek langsung disiram cuko kan. Tapi setelah kita di sini ternyata makan pempeknya itu cukonya diminum, pempek dimakan seperti itu kan. Jadi sensasinya berbeda ternyata. Berbeda. Bayangan sebelumnya disiram. Disiram karena kita terbiasa makan pempek kalau yang di Surabaya, Jakarta itu disiram. Jadi pempek ada mie potongan timun kalau nggak salah tuh baru disiram cuko baru kita makan. Ternyata di sini cocol atau kita minum cuko gitu. Sensasinya memang berbeda gitu kan. Tapi kulinernya enak. Kami juga cocok pindang apa nih? Paling favorit pindang tulang lah ya. Pindang tulang lah ya. Ada enggak tulangnya aja. Saya ngiranya awal kok pindang tulang, apa tulang nih yang dimakan. Ternyata ya kayak iga lah ya. Kayak iga. Tapi namanya pindang tulang, betul. Kenapa pilih polisi militer? Kalau dibilang memilih sih tidak ya. Jadi mungkin saya tarik ke belakang. Awal kita kita mendaftarkan diri jadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, kita itu melewati tes istilahnya. Ya tes, jadi prajurit. Jadi setelah pendidikan dasar prajurit itu ilmu infanteri lah kita diajarkan, baru kita ada tes pesi. Tes pesi. Nah, tes pesi inilah yang menentukan prajurit ini kejuruan betul atau kecabangan kalau di kita. Ini nanti masuk infanteri, masuk kavaleri atau polisi militer, armet atau di polisi militer maupun perbekalan. Itu ada tes pesi namanya, Bang Erian. Lah disitulah ketika kita selesai tes pesi untuk kecabangan ternyata kok polisi militer. Ya bersyukur. Tapi kami diberi pilihan. Ketika sebelum tes itu diberi pilihan mau milih apa. Gitu. Memang saya cantumkan juga polisi militer, tapi di ketiga. Di ketiga. Yang pertama ya semua tentara pasti pengen jadi infanteri lah istilahnya. Pilihan pertama infanteri, pilihan kedua kavaleri, pilihan ketiga polisi militer. Ternyata malah yang ketiga yang masuk. Hasil pesinya polisi militer, tapi saya bersyukur. Iya. Jadi mekanismenya untuk menjadi prajurit polisi militer ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Tapi awal dasar semua melalui pendidikan dasar prajurit itu ilmu infanteri itulah yang diajarkan.
Nah, dengar kata-kata dengar CPM itu sudah beda, sudah seperti seram, mengerikan, takut gitu. Nah, jadi masyarakat ini pengen tahu apa sih tugas polisi militernya, Pak? Oh iya. Jadi gini, sebelum masuk ke tugas pokok polisi militer secara luas, saya pun kalau lihat CPM dulu juga takut. Ya, waktu kecil kebetulan rumah kami di Surabaya itu depan markas Kodam, sampingnya markas CPM. Ya. Tapi komandan jadi kami jadi tentara begitu. Belum, masih kecil gitu. Ya SD lah, lihat begitu memang ada rasa takut. Tapi sekarang malah jadi anggota polisi militer, kan? Baik. Jadi sebenarnya ditakuti atau tidak, kami tidak juga merasa seperti itu. Intinya kami semua petugas polisi militer melaksanakan tugas pokok sesuai bidang fungsi secara profesional, gitu. Jadi semua akan dilaksanakan secara proporsional dan profesional. Jadi nggak perlu ada takut kalau memang tidak ada kesalahan. Tentunya kami juga berdasarkan laporan atau aduan untuk menindaklanjuti itu. Jadi kalau memang tidak ada problem atau masalah juga pasti fine-fine aja lah ya. Gitu. Terus kembali dihadapkan tugas pokok polisi militer sesuai bujuk kalau nggak salah Perkasat nomor, saya lupa lah, nomor 58 tahun 2017. Di situ dijelaskan tugas pokok polisi militer adalah menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik, pengawalan, kemudian penyidikan. Dan penegakan hukum serta pengurusan tahanan militer, ya kan, sesuai untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Itu ya. Dikaitkan ke kita di wilayah ini, untuk di atas kami ada tingkat polisi militer daerah militer atau Pomdam 2, tentunya menyelenggarakan fungsi tadi untuk mendukung tugas pokok Kodam. Dan sedangkan kami yang di detasemen ini, detasemen polisi militer 24, menyelenggarakan fungsi yang saya sampaikan tadi untuk mendukung tugas pokok dari Korem, khususnya Korem 044 Gapo gitu. Kemudian ada Pomdam, polisi militer daerah militer. Nah, artinya di bawah itu detasmen polisi militer 24 Palembang. Nah, ini membawahi artinya wilayahnya Sumatera Selatan begitu, dan betul. Jadi kami khususnya yang di detasemen polisi militer 24 Palembang ini sesuai dengan wilayah Korem 044 Gapo. Jadi khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Cuman kedudukan kami berada di Kota Palembang, namun ada sub-sub detasemen kami, ada 6 sub detasemen di kabupaten, khususnya Muara Enim, kemudian Sekayu, Lubuk Linggau, Lahat, Batu Raja, dan Sekayu ya. Sekayu itulah. Baru ada 6 di kabupaten itu. Dan muaranya di Denpom 24 Palembang ini, dan kami di atas kami yaitu Pomdam 2 Sriwijaya. Nah, artinya bukan komandan, artinya wilayahnya Sumatera Selatan. Iya. Bukan Kota Palembang saja. Bukan Kota Palembang saja. Gitu. Nah, kemudian polisi militer ini kan ada sidang, ada penuntutan. Artinya sama seperti sipil. Iya. Tapi bedanya sipil dan militer. Betul. Artinya belajar hukum juga begitu, dan pasti itu. Nah, kami kalau misalnya di sipil ada jaksa, belajarnya misalnya di kampus. Betul. Tentang hukum. Nah, kalau militer ini belajarnya di mana? Jadi saya balik lagi nih ke awal kan. Ya, jadi ketika mungkin masyarakat atau adik-adik sekalian yang ada cita-cita ingin menjadi TNI dan khususnya mungkin bergabung di Korps Polisi Militer, mekanismenya ya setelah ditentukan menjadi anggota TNI, dia melewati pendidikan dasar prajurit sesuai dengan golongannya. Mungkin kalau dia masuk Tamtama, Bintara atau Perwira, di Perwira pun nanti ada terbagi, ada
3 pendidikan. Yang pertama mungkin yang lewat jalur akademi militer, ya yang mungkin sudah nggak asing lah di kita. Dan sekarang pendidikannya kalau nggak salah awal mula 4 tahun, mungkin dengan aturan baru ini menjadi 3 tahun. Oh, 3 tahunan. Ada kebijakan. Kemudian yang kedua melalui sumber perwiranya, perwira karir. Perwira karir ini dia dari sarjana-sarjana yang lulus kuliah, dia ingin mengabdikan diri kepada TNI. Nah, itu ada jalurnya, yaitu sumber PAPK namanya, atau SEPAPK. Nah, dan yang ketiga, jalur perwira ini ditempuh dari prajurit yang awal masuk mungkin dari Bintara atau Tamtama, sesuai aturan dia bisa mengikuti pindah golongan untuk ke perwira. Nah, itu namanya jalur secapa, sekolah calon perwira, gitulah. Dari hasil ketiga itu tadi, selesai mereka melakukan pendidikan baik Bintara, Tamtama, perwira, akan melaksanakan uji tadi ya, psikologi untuk menentukan prajurit ini dia akan berdinas atau bergabung di korp apa, ditentukan oleh hasil PESI itu tadi. Ketika PESI-nya itu polisi militer, akan melaksanakan pendidikan kecabangan. Pendidikan kecabangannya ada di Pusdikpom atau Pusat Pendidikan Polisi Militer di Cimahi, Jawa Barat. Oh, tempat pendidikannya? Tempat pendidikannya, Pusat Pendidikan Polisi Militer ada di Cimahi, Jawa Barat. Itu tergantung, kalau tingkat Tamtama dia akan menempuh kurang lebih 4 bulan, Bintara pun 4 bulan. Dulu kami untuk menempuh pendidikan polisi militer ini 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Namun kami mungkin tahun ini lebih, untuk saat ini ya, mungkin menjadi 4 bulan kalau tidak salah untuk pendidikan kecabangan ini, kecabangan polisi militer. Lah, di dalam pendidikan kecabangan polisi militer atau Pusdikpom inilah kita diajarkan semua fungsi, ilmu fungsi polisi militer. Jadi polisi militer ini melaksanakan ada 2 fungsi. Yang satu fungsi utama adalah kayak spesifikasi kita, yaitu kita bisa melaksanakan penegakan hukum. Kemudian penyelidikan dan pengamanan dan fisik, atau disingkat Litpamfik. Penyelidikan, pengamanan fisik, atau mungkin kalau di luar intelnya lah ya. Tapi kami lebih mengarah ke ketika intel ini ada seperti ya buser lah, atau ya tidak seperti intel mungkin teritorial yang segala aspek. Kami intinya menyangkut yang ketika diketahui ada tindak pidana kriminal itu tadi. Ada kriminalnya, itu Litpam kita yang bermain untuk melaksanakan penyidikan. Kemudian ada fungsi penyidikan. Nah, ini jantungnya ini. Ya, sama di kepolisian, semua kegiatan fungsi itu pasti muaranya satu, untuk ke penyidikan. Itulah yang akan nanti menjadi berkas perkara. Ketika berkas perkara itu sudah, akan dilimpahkan ke auditor militer atau OTMIL. Nah, selesai fungsi penyidikan, ada fungsi pengawalan. Pengawalan itu yang kita lihat lah, kayak kita mengawal pejabat atau istilahnya VIP TNI, khususnya pejabat TNI lah ya. Kemudian protokoler kenegaraan kita melaksanakan, tentunya berkaitan bidang pengawalan. Dan hal-hal yang khusus yang diatur undang-undang lah, yang memang atau memerlukan memang polisi militer hadir atau dapat melaksanakan kegiatan pengawalan itu, yang dirasa perlu oleh mungkin pemerintah daerah ketika ada bencana ataupun apa, untuk percepatan tentu kita juga mendukung. Namun tentunya kita kembali lagi, kita tetap melaksanakan fungsi utama sesuai tugas pokok kami gitu. Kemudian yang terakhir ada fungsi pembinaan, bukan pembinaan lah, kalau pembinaan di lapas lah ya itu, atau di lemas mil kita, lebih ke kayak pengurusan tahanan militer. Jadi ada di kita fungsi tersebut, ya ini ketika mungkin pengurusan tahanan gitu ya. Pengurusan tahanan. Itu ada, kalau di sini kebetulan di Pomdam 2 ada itu di Stal Tahmil. Itu kalau mungkin pengen tahu, ada di belakang Kodim yang baru. Stal Tahmil itu lebih besar. Gitu. Itu tempat tahanan maksudnya? Tempat tahanan, baik proses penuntutan maupun yang dalam proses masih penyidikan. Masih penyidikan. Iya.
Kalau udah penuntutan berarti tahanan itu milik Otmil yang dititipkan ke titipan karena Otmil mungkin belum fasilitasnya belum ada, mereka menitipkan ke kita. Itu. Di samping tugas fungsi utama tadi yang saya sebutkan, tentunya kita melaksanakan juga tugas atau fungsi dari TNI AD seperti intelijen, teritorial, namun bersifat terbatas, kemudian logistik, kemudian pers, juga kita laksanakan. Jadi jati diri tentaranya tetap ada, gitu. Bukan hanya polisi militer lah istilahnya. Jadi dua fungsi tadi kita laksanakan. Nah, ketika memang seperti yang disampaikan tadi hukum ya, kok bisa dari situlah kita diajarkan di pusat pendidikan polisi militer itu. Pas pusdik itu tadi kita diajarkan, namun kita juga diberi kesempatan dalam selesai pendidikan di pusat pendidikan polisi militer itu tadi, ketika kita berdinas, pinginkan ilmu nambah nih, ya kita diizinkan untuk mengikuti kuliah di kampus-kampus, siap, ya. Kemudian sesuai apa kebanyakan memang mengambil hukum atau yang seperti yang saya sampaikan di depan berkaitan perekrutan, yaitu dari sumber SPAPK itu tadi yang perwira itu yang direkrut kebanyakan memang sarjana hukum, untuk bergabung di polisi militer. Namun yang belum memiliki gelar sarjana diberi kesempatan, baik beasiswa maupun pribadi lah ya. Saya ingin kuliah ini, yang penting tidak mengganggu saya melaksanakan kedinasan, itu pasti diizinkan. Seperti itu. Seperti komandan sendiri sudah sarjana hukum begitu. Artinya tidak mengetahui tentang hukum militer saja, tapi hukum sipil juga harus wajib, kita harus paham, harus mengerti juga. Nah, kemudian saat ini kan kita sudah tahu bahwa dunia semakin canggih, bisa dikatakan dunia digital. Nah, mungkin ya kenakalan atau kejahatan oknum lah gitu, menggunakan ya digital lah. Ya mungkin bagaimana dari detasmen polisi militer juga untuk mengantisipasi, ya jangan sampai nanti penyidik malah ketinggalan kecanggihan dengan oknum tadi nanti. Mungkin sudah ada antisipasi dari polisi militer sendiri. Jadi dapat saya jelaskan di sini mengenai perihal diduga adanya oknum mungkin yang melaksanakan tindak pidananya melalui anggap aja lewat digital. Bagaimana kita memprosesnya, yaitu atau menemukan tersangkanya. Tentunya memang kita akui ada batas kemampuan. Memang untuk kami di Denpom 24 ini kami belum memiliki fasilitas itu, tapi bukan berarti kami menghentikan istilahnya yang ada patut diduga melakukan tindak pidana tersebut. Kami akan di Puspomat, di markasnya polisi militer di Jakarta, kebetulan saat ini sedang mengejar ISO standarisasi, sudah dikembangkan di Puspomat ini, yaitu laboratorium kriminalistik. Saat ini hanya menunggu ISO-nya saja atau standarisasi untuk legalitasnya. Nah, mungkin di dalam waktu dekat inilah, kalau tidak salah antara pas ulang tahun, nanti kan ulang tahun polisi militer ini di tanggal 22, bisa jadi akan diresmikan juga. 22 Juni tanggal lahir polisi militer gitu. Kalau tidak mungkin bulan Juli. Tapi memang sarana prasarana itu sudah ada, hanya menunggu standar legalitas dan standar. Legalitas sudah. Baik perizinan, baik ini, cuman ada dalam lab 4 itu kan membutuhkan standarisasi. ISO itulah yang kita perlukan, dan dalam waktu dekat ini didapatkan ya. Kemudian seperti kembali lagi ke digital, tentunya kami tidak tinggal diam, karena sudah ada itu akan kami terima dan kami akan buat permohonan. Jadi untuk yang berkaitan digital, di sini kami tindak lanjuti secara physically atau
sesuai fungsi kami dalam konteks penyidikan tetap berjalan, tapi untuk mendukung pembuktian yang memerlukan akses yang digital, kami akan berkirim surat kepada Pomdam. Pasti Pomdam akan meneruskan kepada Puspomat. Jadi memang untuk di Denpom ini sarana fasilitas kami perihal digital masih ya kami berusaha untuk itu. Namun di satuan atas kami sudah ada. Sudah menyiapkan untuk mengantisipasinya adanya istilahnya dugaan tindak pidana pada bidang digital maupun oknum TNI yang menggunakan digital untuk melakukan tindak pidana. Seperti itu. Nah kemudian kalau polisi militer itu ya kami sipil melihatnya di luar mengawal ya petinggi-petinggi seperti presiden, kemudian mungkin panglima, kasat. Nah kalau tingkat provinsi siapa saja yang kira-kira wah ini sudah berhak dikawal oleh polisi militer, ini tidak berhak dikawal. Nah ini gimana? Berkaitan dengan fungsi pengawalan yang kita laksanakan, tentunya yang pertama sesuai tugas pokok fungsi polisi militer. Ya, yang pertama jelas protokoler kenegaraan VVIP itu yang mendapat pengawalan wajib. Kemudian VIP TNI baik darat, laut, udara, yakni minimal pati bintang 1 sampai dengan bintang 4. Kemudian pejabat TNI yang dirasa perlu untuk mendapatkan pengawalan. Gitu. Namun kami juga istilahnya untuk kalau bersifat kepada daerah, kota maupun provinsi, kami tetap mendukung. Namun kami tidak juga mau semena-mena atau menyalahi aturan yang ada. Ya contoh lah mungkin itu tadi mungkin ada bencana alam, yang mungkin semuanya pada dalam situasi kondisi yang kita tidak bisa ini tugas POM aja, ini tugas polisi aja, ini tugas kejaksaan aja, tapi kita bersama-sama bahu-membahu dalam arti untuk provinsi Sumsel maupun kota Palembang ini bisa restorasi setelah pasca bencana alam gitu. Ya, tentunya kayak ada korban, masa kita diam, bukan tugas kami, kan tidak mungkin. Betul. Tetap kami akan ngawal, bawa ke rumah sakit Pak. Nah, untuk percepatan kita laksanakan itu. Tidak hanya orang berbintang saja. Tidak gitu, tapi harus sesuaikan ketentuan atau aturan ya. Jangan juga melanggar aturan. Gitu. Ya itu kami selaku penegak hukum kami juga malu kalau seperti itu kan melanggar hukum. Itu suatu keharusan, bahkan di TNI ini kan kalau melakukan pelanggaran dia istilahnya hukumannya double. Ini. Kalau di sipil, dia mungkin KUHA atau KUHP saja, di kita ada KUHPN, KUHP juga kena. Kalau kita melakukan tindak pidana atau pelanggaran seperti itu, jadi double gitu. Lebih berat gitu. Ya. Nah ini karena masyarakat umum kan banyak tidak tahu dah. Apa bedanya kalau SPM sama Provos ini? Jadi kalau sesuai yang abang tanyakan tadi ya berkaitan apa bedanya fungsi PM baik Provos. Provos ini tugas pokoknya berada dia melaksanakan penyidikan terbatas sesuai undang-undang TNI, Undang-Undang Peradilan Militer nomor 31 tahun 97. Di situ dijelaskan baik penyidik TNI maupun Provos tugas fungsinya. Provos ini adalah dia pengamanan dalam markas. Dalam markas. Dalam markas. Jadi ketika sudah mungkin udah keluar, nah itu menjadi tugas dan tanggung jawab polisi militer. Nah, ketika artinya, mungkin tentara hanya satuan dia saja begitu. Iya, betul. Makanya kalau abang lihat di kayak mungkin ke batalion, itu kan pasti ada provosnya. Sebenarnya itu mungkin kepanjangan dalam arti kepanjangan tanganan dari polisi militer. Ya, tapi mereka melakukan terbatas hanya dalam lingkup di dalam. Namun tugasnya juga mungkin terbatas juga di dalam itu, dan betul. Dan kami di polisi militer ini adalah sebagai supervisi dari provos-provos yang ada di satuan-satuan. Makanya mungkin kalau ini hanya sebatas informasi, di tiap Rindam itu nanti ada
Susba Provos atau kursus Bintara Provos, Susta Provos, kursus Tamtama Provos. Nah, itu pengajarnya atau yang memberikan materi dari polisi militer. Betul. Jadi contoh ketika mungkin di batalion itu terjadi ada hal, mohon maaf lah ya, mungkin kejadian seperti anggap aja pencurian. Awal yang melakukan penyidikan atau melakukan olah TKP untuk mengamankan mungkin area tersebut, itu pasti provos dulu sebelum nanti kami datang. Makanya dibilang untuk melakukan tindakan penyidikan terbatas, gitu. Berbagai macam lah, nggak hanya mungkin pencurian, mungkin mohon maaf mungkin gantung diri, anggota yang diri, seperti itu. Mengapa Korps Polisi Militer ini berlambang Gajah Mada? Ini penasaran ya? Saya juga penasaran. Tapi memang di sejarah kita itu Gajah Mada dijadikan lambang Korps. Lambang Korps. Ya, menurut saya pribadi ini memang belum ada yang membakukan kenapa Gajah Mada. Tapi sepengetahuan saya sih itu ada di sejarah polisi militer, karena sosok Gajah Mada lah yang sebagai Bayangkara. Waktu itu Bayangkara Kerajaan Majapahit. Nah, itu kan makna ada kata-kata dari Gajah Mada yang kita jadikan sebagai pancadharma Korps di kita, yaitu sifat kesatria, sifat bijaksana, pantang mundur, ya kan? Kejujuran. Jadi diambillah Gajah Mada. Gajah Mada itu sebagai lambang Korps kita. Dan kalau mungkin kayak ini kan topeng Gajah Mada ini. Ini topeng Gajah Mada itu kita dalam menerapkan keadilan dalam arti konteks penyidikan itu tidak memandang. Tidak memandang. Nah, makanya topeng itu tadi. Sebenarnya tidak memandang siapapun, ya benar kita benar, salah ya salah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan lah ya yang dilakukan, seperti itulah. Betul. Jadi Satya Wira Wicaksana. Ini apa ini? Dan artinya. Ini kesatria yang perwira namun tetap bijaksana. Itu seperti itu. Ini hanya dimiliki oleh polisi militer. Cuman one and only. Cuma polisi militer. Dan tiap-tiap satuan pasti ada lah. Pasti ada semboyan lah ya. Semboyan pasti ada. Kita di polisi militer, semboyan kita gunakan ya Satya Wira Wicaksana ini. Seperti itu. Terakhir kan? Ya. Tentara ini kan pindah-pindah. Betul. Nah, artinya bisa di Palembang, mungkin bisa di Surabaya, bisa di Banjarmasin. Betul. Nah, komandan sendiri sudah pindah kemana-mana saja? Kalau kami mungkin bisa menceritakan di sini, awal PAMA kami atau perwira pertama kami setelah selesai menempuh jalur pendidikan baik kecabangan juga, kecabangan polisi militer, kami pertama kali berdinas itu di Kodam, wilayah Kodam 16 pada saat itu namanya 16 Patimura. Patimura, Maluku. Itu Maluku, di Ambon. Pertama kali komandan tugas. Pertama kali tugas dari 2008 kurang lebih 9 tahunan lah ya. 9 tahun di Maluku sampai 2017. Ini pangkatnya masih perwira pertama. Perwira pertama dari Letnan 2 sampai Kapten kami di situ. Dari Letnan 2 sampai Kapten di Maluku. Di Maluku. Setelah itu kami menempuh sekolah lanjutan perwira atau di Kelapa II. Kami dapat penugasan di Kodam 5 Brawijaya. Brawijaya, Surabaya. Surabaya, pulang kampung lah. Pulang kampung. Kemudian dari Surabaya kami dapat tugas lagi pindah ke Pomdam Jaya. Ke Surabaya ini sudah mayor. Sudah mayor ya. Habis selapa lah sekolah lanjutan perwira untuk dapat pangkat mayor seperti itu di Surabaya. Kami dapatnya. Kemudian kami dapat tugas lagi pindah ke
Kodam Jaya Jayakarta. Oh, Jakarta. Ya, tepatnya di Pomdam Jaya Jayakarta. Masih mayor nih kan? Masih mayor, Oh, iya. dengan jabatan yang sama. Oh, waktu itu. jabatan yang sama. Nah, dengan jabatan yang sama yaitu Kepala Seksi Pengawalan. pengawalan. Di Surabaya kami juga Kasiwal, kemudian pindah ke Pomdam Jaya Jayakarta juga sebagai Kasiwal. Setelah itu kami Sesko, Oh, Sisko. Sesko dari Pomdam Jaya. Dari mayor ke letkol Sisko. Sisko, namanya Sekolah Staf dan Komando. Komando Angkatan Darat. Betul, Seskowat. Nah, di Seskowat tahun 2023, 23. 10 bulan kami Sesko, kemudian kami dapat tugas kembali ke Puspomat, Posmomat, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat di Jakarta. Jakarta, Mabes. Ya, mabesnya Puspomat lah ya, mabesnya PM gitu kan. Kami kurang lebih hampir 9 bulan. Itu sudah letkol dan? Belum, belum, masih mayor. belum, masih mayor. Tapi sudah Sudah Sesko, dapat tugasnya ke Puspomat menjadi Kabak Minlitpam, Kepala Bagian Administrasi Penyelidikan dan Pengamanan Fisik. Ya. Selanjutnya kami dapat tugas yang saat ini berdiri gitu dan penyelidikan lah, penyelidikan. Jadi kayak investigasi, membantu penyidik untuk menemukan baik barang bukti maupun alat bukti, intinya melengkapi apa yang menjadi penyidik mau ya, dalam perkara gitu loh kan, dalam perkara kita lah yang mencari gitu ya gitu. Kemudian dari Kabak Minlitpamfik itu saat inilah kami bisa duduk sama Bang Herian ini di sini, yaitu menjadi Komandan Detasemen Polisi Militer 24 Palembang. Gitu. Jadi kan sekalian beruntung sekali saya bisa ngobrol dengan Komandan Detasmen 2 Polisi Militer 24 Palembang. Iya. Kenal sama istri di mana Dan? Kenal sama istri itu sama-sama tentara ya? Istri Angkatan Laut. Angkatan Laut, kok bisa ketemu gitu? Ya, kok bisa ketemu? Laut dan darat. Laut dan darat. Ya, balik lagi ya, itulah namanya jodoh kan. Kita nggak tahu, pingin kita yang bagaimana. Betul. Dikasih Tuhan yang begini ya. Tapi kita bersyukur, itu ketemu kami di Bandung kalau nggak salah. Istri perwira juga. Ya, kebetulan adik liting. Oh, artis saat ini mayor? Saat ini mayor istri. Nah, ketemunya di Bandung ketika istri sedang baru selesai mengikuti pendidikan di Pusdikowat. Jadi litingnya di mana? Ya, adik liting dari sumber Sepa PK itu tadi. Oh, ya, saat pendidikan saat itu. pendidikan. Saat itu kami OJT. Saya on job training. Oh ya. Ketika kita dari Pusdikpom itu kan ada ya istilahnya praktek lah. Ya, praktek. Praktek kan di Bandung prakteknya, praktek itu ketemu dengan istri. Wah, ini saat itu sama-sama praktek juga? Tidak, beda. Oh, beda. Sama-sama kan kalau di Pusdik itu kan hari Sabtu itu IB. Oh, izin berlibur. Nah, sama di istri sedang menjalani pendidikan Wan TNI. Ya. Awal masuk lah. IB juga. IB juga gitu. Ya ketemu di mana? Di pasar? Ketemu ya biasa kayak di mall. Oh iya. Di mall. Lagi jalan-jalan. Lagi jalan. Kok kelihatan tentara juga ini. Wah, cantik juga ya kan? Senior junior kan? Oh iya. Ya udah. Kemudian ya ngobrol sebentar. Kebetulan teman istri itu waktu dulu pernah daftar bareng saya, tapi tidak masuk. Jadi tahu, dikenalkanlah ini. Pernah temannya. Dikenalkanlah sama calon istri ini. Ya. Tapi setelah itu kan kita nggak ya cuman save. Oh, setelah itu nggak ada hubungan lagi kan? Nggak ada. Oh. Setelah itu baru saya dapat selesai pendidikan ke cabang itu kan ke Ambon. Iya. Itu sudah lupa itu? Lupa banget sih enggak. Ya. Cuman istri informasinya dapat ditarakan. Ya. Nah, kebetulan Natal. Ya, Natal. Ada apa ya WA itu ngucapin selamat Natal. Siapa nih yang duluan? Istri, calon istri nih ngucapin selamat Natal. Menyimpan ini kan? Masih, makanya kemudian ya saya balas. Terus saya berpikir lagi, aduh, udahlah. Udah lama nih. Udahlah komunikasi lah. Komunikasi terus ya ujuk-ujuk udahlah saya mau nggak nikah sama saya.
Karena kalau pacaran kan nggak mungkin, Bang. Oh ya, karena sibuk satu lah. di Tarakan, Sibuk. satu di Ambon. Oh, luar biasa nih. Mau ketemunya bagaimana Ya. kan gitu. Di Tarakan di Kalimantan, sekarang Kalimantan Utara, dulu kan Kalimantan Timur. Oh, iya, sekarang iya. Tarakan kan Kalimantan Utara. Nah, akhirnya 1 minggu komunikasi langsung saya ajak nikah. Jaraknya dekat sekali. Dekat sekali. Gitu. Ya, saya udah kerja, Ya, sama-sama sudah kerja, dan saya diminta ke orang tua, langsung minta ke orang tuanya. Saat itu pangkat istri apa nih, Don? Leda, saya Mana letu, sendiri? letu. Oh, itu. Oh iya, di letting. Ada leteng. Udah disuruh minta ke orang tuanya, yo saya minta karena memang niat untuk nikah. Ya. Disetujuilah ya orang tua saya datang ke Manado, ngelamaran lah, Bang. Iya. Lamaran, ya udah sampai hari inilah. Artinya Istilahnya. begitu lamar tidak ada halangan begitu, Dan? Lancar-lancar saja. Puji Dan? Tuhan, alhamdulillah lancar-lancar saja. Padahal istri saya di Manado, saya orang Surabaya. Oh iya, jauh sekali. Kemudian dikasih izin waktu itu ngurus pernikahan pas tahun baru. Tahun baru. Jadi kami laksanakan cuti, Ya. cuti hari raya lah ya. Kami merayakan Natal, juga pas tahun baru itulah kami melaksanakan pernikahan, acara Tahun baru pernikahan itu? pas tahun Pernikahan. baru. Oh, Jadi sejarah banget tuh, Dan. tanggal pernikahan kami itu ya 1 bulan 1 tahun 2011, 11. Nah, artinya mudah ini mengingatnya. Mudah, 111 aja. Sebabnya kalau nggak ingat dimarahi istri. Iya, pasti itu. Makanya cari yang muda, Bang, tanggal yang buat diingat, Bang ya. Itulah. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang kami dikaruniai 2 putri. Perjalanan rumah tangga kurang lebih udah 13 tahun lah, 13 tahun. Kami dikaruniai 2 putri, yang satu kelas 1 SMP, yang kedua baru kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya. Oh, jauh jaraknya. Jauh 5 tahun Istri itu. tugas di mana? Saat ini istri tugas di Lantamal 5 Surabaya. Lu Surabaya. Betul. Artinya banyak video call nih. Banyak, lebih banyak. Namun memang untuk mendukung kami di sini tugas itu sering juga di sini mendampingi kami, Oh, tentunya. Namanya istri ya wajib mendampingi kan, Bang? Ya, Namanya saat-saat istri. acara penting, Ya, beliau pasti. hadir. Dan saat ini karena mungkin saat ini belum bisa mendampingi karena istri mengikuti tes Oh, seskoal. sudah mau Cisco juga. Betul. Makanya saat ini belum bisa mendampingi karena mengikuti tes seskoal itu, Bang. Artinya mau let call juga ya, Dan? Betul. Karena ada kebijakan dari TNI, aturan baru untuk dapat mengikuti tes sesko ini. Seskoal tentunya. Seskoal. Betul, Bang. Makanya untuk saat ini beliau istri saya ada di Surabaya. Surabaya karena tesnya dilaksanakan di Surabaya. Oh, di Surabaya. Betul. Gitu. Oke. Baik, Bang. Terima kasih, Siap. Komandan. Rekan-rekan sekalian, itulah tadi berbincang ngobrol, kita menggali ya apa itu polisi militer, termasuk keluarga beliau ini kita gali. Ya mungkin ya, saya beruntung hari ini ya. Mungkin ya baru pertama kali saya bisa nanya-nanya polisi militer ya. Bayangan saya sebelumnya, wah mau lihat di jalan saya sudah ngeri-ngeri. Nah saat ini saya beruntung nih, berjodoh mungkin beliau ini. Ini komandannya saya tanya-tanya ya. Terima kasih. Kami atas nama pimpinan redaksi terima kasih kepada Sama, Bang. Komandan Detasmen ya, Polisi Militer 2 Iya. 4 Palembang, Letnan Kolonel CPM Daniel Yugianto SH. Tuh. Terima kasih Komandan. Sama-sama, Bang. Tetap semangat. Oke, semangat.